Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa meneruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Malam ini bab ke-8 hadis ke-17. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi. Ai hadza tegese iki ku bab nerangake tentang Allah melaknat, la'ana sapa Allah man ing wong, la'ana kang laknat sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone man. Haddatsana Amr bin Marzuq, haddatsana nyritakna ing kita sapa Amr bin Marzuq. Qala ngendika sapa Amr bin Marzuq, akhbarona ngabarakna ing kita sapa Syu'bah anil Qasim saing Qasim ibni Abi Bazzah kang dadi anak lanange bapak Bazzah. An Abi Tufail saking Abi Tufail qala ngendika sapa Abu Tufail, suila den takut sapa Aliyun Sayyidina Ali, hal khassakumun nabiyyu bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kaffah. Hal khassa ana ta khususaken kum isra kabeh. Kum artinya kepada Ali, ya. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syai'in kelawan sesuci, dengan sesuatu lam yahussa kang ora ngususaken bi kelawan syai', lam yahussa kang ora ngususaken sapa kanjeng Nabi bi kelawan syai' annasa ing menungso kafatan hale kabeh. Ini ada pertanyaan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah Rasulullah itu memberikan sesuatu yang istimewa atau mengkhususkan kepadamu sesuatu yang tidak pernah disampaikan kepada orang lain? Nah, ngeten niku pertanyaane ngoten. Qala mongko jawab sapa Ali bin Abi Thalib, ma khassa ora ngususaken na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in dengan sesuatu lam yahussa kang ora ngususaken sapa kanjeng Nabi bi kelawan syai' annasa ing menungso illa ma fi qirabi saifi, illa ma kejaba barang fi qirabi saifi kang ana ing sarunge pedangku iki. Summa akhraja mongko nuli ngetokaken sapa Sayyidina Ali sahifatan ing lembaran, ing kertas. Faida muqaddimatan fiha ing dalam sahifah apa maktubun sesuatu catatan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan Rasul tidak mengkhususkan apa-apa kecuali saya diberi sesuatu itu saya catat ini loh, yang saya letakkan di dalam sarung pedangku itu kan itu. Apa catatannya itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'ana melana sapa Allah man ing wong dzabaha kang nyembelih sapa man li ghairillahi krana saliyane Allah. Itu. Jadi dia menyembelih sesuatu itu tidak mengucapkan basmalah dan juga tidak diniati dalam rangka berbakti kepada Allah. La'anallahu lana sapa Allah man ing wong saraka kang nyolong sapa man manarol ardi ing batas-batase tanah, mindah batesan. Nek ning sawah niku mindah galeng. Nah ngoten niku. Kalau di pekarangan ya mindah patok ngoten niku. Itu nanti di akhirat kalau dia itu memindahnya itu jaraknya berapa? 10 cm. Maka 10 cm dari tanah itu nanti akan dikalungkan di lehernya besok di akhirat. Berat sangat nih kan itu. Makanya mboten perlu ngoten niku
Tidak perlu, dan itu memang dilarang kan itu. Kenapa tidak perlu? Berapa sih harga tanah? Katakanlah misalkan 10 cm atau 20 cm atau paling luas 1 meter lah. 1 meter kalau kali panjangnya itu 14-15 meter ya wong Kediri jenengi sakru kan itu. Sakru niku nek teng daerah-daerah sekitar mriki sekitar 25 juta. Tapi dampak akhiratnya, wah itu berat sekali kalau memindahkan patok ngoten niku nggih. Jadi yang kedua adalah Allah itu melaknat orang yang memindahkan batas tanah. La'anallahu la'ana klana sapa Allah man ing wong la'ana kang klana sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone si man. Yang keempat la'ana klana sapa Allah man ing wong awak kang nglindungi sapa man muhditsan ing wong kang buat kerusakan. Nah itu jadi ada 4 golongan yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang kedua yang memindahkan batas tanah, yang ketiga yang melaknat kedua orang tuanya, yang keempat apa? Orang yang suka, orang yang melindungi orang-orang yang berbuat salah dan berbuat kerusakan. Bab yang ke-9 babun aib adza babun iku ya baru menjelaskan tentang berbuat baik walidayhi ing krong tuwa lorone si wong malam yakun selagi ora ana sapa man iku maksiatan di dalam rangka berbuat maksiat. Jadi kita tidak boleh berbuat baik atau taat kepada orang tua, tetapi dengan taat itu akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada manusia yang karena ketaatan kepadanya itu mengakibatkan kita maksiat kepada Allah. Haddatsana nyeritakeun aing kita sapa Muhammad bin Abdul Aziz. Muhammad bin Abdul Aziz qala ngendika sapa Muhammad bin Abdul Aziz haddatsana nyeritakeun aing kita sapa sing nyeritakeun Abdul Malik ibnu Khattab ibni Ubaidillah ibni Abi Bakr al-Basri. Siapa sih Abdul Malik itu? Abdul Malik adalah anak laki-lakinya Al-Khattab. Al-Khattab niku anak laki-lakinya Ubaidillah. Ubaidillah niku anak laki-lakinya Abi Bakr al-Basri. Nah, ngoten. Orang Arab itu apa ya? Mencantumkan. Jadi nama atas nama orang tuanya ngoten kan itu. Tapi nama aslinya kan pendek-pendek, enggak seperti orang Indonesia. Nah, orang Indonesia tuh jenenge dawa-dawa kan itu. Sampai bahkan ada yang 18 suku kata. Wah, sangat dawane kan itu. Oleh ngapalnya angel kan itu gitu. Dari panjang-panjang. Kalau ini orang Arab enggak, jadi pendek-pendek dia dipinkan dan seterusnya kan itu. Laki itu nemoni sapa ingsun hu ing Abdul Malik bi Ramlah ana ing Ramlah qala ngendika sapa Abdul Malik haddatsani ceritakan ing kita sapa Rashid Abu Muhammad kang dadi bapak Muhammad an Syahr bin Hausyab sang Syahr bin Hausyab an Ummi Darda sang Ummu Darda an Abi Darda sang bapak Darda qala ngendika sapa Abu Darda ausani masyatine ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyati bitisin kelawan 9 hal. Jadi ada 9 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Darda, dan semestinya wasiat itu tidak hanya untuk Abu Darda tapi juga untuk seluruh umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 9 hal itu? Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'a. La tusyrik ojo nyekutokno sira billahi ing Allah syai'an ing suwiji-wiji. Tadi pagi sudah saya jelaskan, salah satu dari indikasi orang itu musyrik manakala kita memposisikan sesuatu itu jauh lebih penting dibanding Allah. Orientasi hidup kita lebih bertuju kepada sesuatu itu dibanding kita berorientasi kepada Allah. Makanya Rasulullah nanti ketika akan pilih yang namanya riya, lo ngamal pamer,
itu bagian dari syirik, walaupun itu asyirkul asghar. Kita diminta untuk tidak musyrik kepada Allah. Wa in kutita lan senajana dipotong sira, disembelih sira, au khurikta utawa dibakar sira. Jadi andai kata saudara itu dampak karena saudara itu mentauhidkan Allah, tidak mau musyrik, sampai dipotong, sampai dibakar, kan itu tetap tidak boleh untuk menyekutukan Allah. Wala tatrukanna lan ojo ninggalno temen as-sholata ing salat al-maktubata kang wajib muta'ammidan dengan sengaja. Kenapa? Wa man utai sapa nang iku taraka ninggalaken sapa man ha ing salat muta'ammidan kelawan sengaja bariat mongko dadi bubaran. Minhu saking wong iku adzimatu tanggungan. Jadi kalau dalam konteks pada masa Rasulullah, kalau ada orang yang sudah tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah tidak mendapatkan perlindungan, perlindungan dari sesama muslim. Oleh karena itu ada satu hadis, al farqu bainal mu'min wal kafir apa? Tarkus salat itu. Jadi ini menjadi satu batasan. Apakah seseorang itu layak disebut mukmin ataukah tidak? Itu batasannya adalah salat. Ngeten. Wala tashrabanna lan ojo minum temen sira al khamra ing khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Fa inna mangstune al khamr, seneng khamr iku miftahu kulli syarrin, iku menjadi pembukanya saben-saben kejelekan. Orang itu berani nopo malak, itu biasanya minum dulu, mabuk malak. Dia berani sampai di beberapa tempat itu, naudzubillah min dzalik ya, ada seorang anak yang memperkosa ibunya, itu gara-gara juga mabuk kan itu. Jadi mabuk itu merupakan pangkal dari seluruh kejahatan. Oleh karena itu pesan Rasulullah, salah satu dari 9 pesannya itu adalah jangan sekali-kali minum khamr. Wati walidaika, wati lan ta'ata sira walidaika ing wong tuwa loro ira. Wa in amaraka lan yen to perintah sapa walidaika kang sira antakhruja yen to metu sira min dunyaka saking dunyamu fakhruj mongko metu sira lahuma, tetap kedue untuk menghormati kedua orang tuamu. Jadi kita diminta untuk taat kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita itu sampai meminta kita itu untuk keluar dari dunia ini, kan itu. Ini semestinya pemahamannya ada beberapa. Ada yang mengatakan manakala orang tuanya itu meminta seluruh harta saudara, berikan kepada kedua orang tua dalam rangka untuk menyenangkan orang tua. Wala tunazi'anna lan ojo wani temen sira walatal amri ing pemerintah. Tidak boleh kita melawan pemerintah, kan itu ya, pemerintah. Wa in ra'aita lan sanajan tawar sira annaka sedune sira iku anta ya sira, walaupun saudara tahu bahwa saudara itu benar. Itu di satu sisi pemahamannya. Di pemahaman yang lain, saudara harus menyadari bagaimana kalau saudara itu jadi pemerintah, kan itu. Makanya salah satu ciri orang yang mempunyai kecerdasan emosional itu adalah orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ngoten. Insya Allah kalau kita itu bisa merasakan, bisa merasakan apa yang diinginkan oleh orang lain, maka hidup ini akan terasa indah. Seorang guru yang sedang menerangkan pasti menghendaki murid-muridnya itu mendengarkan, memperhatikan, mencatatkan itu. Maka seorang murid yang bisa merasakan apa yang dimaui oleh gurunya, maka dia akan menjadi seorang murid yang baik. Demikian juga sebaliknya, seorang guru yang bisa merasakan apa yang dimaui oleh murid-muridnya. Contoh misalkan kata-kata niki, suasana ada pandemi COVID-19. Itu para murid-murid termasuk mahasiswa itu kan apa ya, mengeluh, teriak-teriak. Kenapa kok mengeluh dan teriak-teriak? Karena guru dan dosennya nambahi tugas, kan itu.
Jadi dikasih tugas ini, kasih tugas ini, kasih tugas ini. Kenapa kok nambah-nambah tugas? Karena dosennya sendiri, gurunya sendiri tidak kreatif untuk membuat bahan pelajaran yang mengakibatkan murid-muridnya, mahasiswanya menjadi tertarik. Karena kurang kreatif, akhirnya apa? Dalam rangka agar proses pembelajaran tetap dianggap berlangsung, mahasiswa dan siswanya dikasih tambah-tambah tugas kan. Tidak boleh yang seperti itu kan. Tidak boleh. Itu. Jadi kita jangan sampai melawan kepada penguasa walaupun kita tahu bahwa kita itu adalah benar. Wala tafrur lan ojo ninggalno ojo lumayu sira minaz zahfi saking pertempuran wa in halakat lan senajan wa in halakta lan senajan rusak sira fa wafarra lan padha lumayu sapa ashabu kapira-pira sahabatmu. Kalau kita sudah terjun ke medan laga, jangan melarikan diri, hadapi musuh walaupun akibatnya nanti boleh jadi saudara akan binasa, walaupun teman-teman saudara itu pada melarikan diri, saudara tidak boleh ikut-ikut melarikan diri. Kalau sudah terjun ke medan laga, hadapi realita. Ngoten. Jadi sama kalau mahasiswa itu sudah daftar jadi mahasiswa, ya harus tanggung resiko menjadi mahasiswa kan itu. Kalau sudah daftar menjadi santri kan itu, ya harus hadapi realita menjadi santri. Demikian juga kalau orang yang sudah bismillah untuk mengelola ma'had, ya harus terjun mengelola ma'had kan itu. Tidak boleh seperti manajer hanya ngongkon-ngongkon kan itu, tidak boleh. Jadi ini harus kita terjun ke medan laga kan itu. Wa anfik lan memberikan nafkah sira min taulika saking harta bendamu atau saking luasnya harta bendamu ala ahlika ing atase ahlimu. Ngoten. Jadi kita itu harus memberikan nafkah pada keluarga ya. Suami berkewajiban untuk itu. Memberikan nafkah kepada istri sama anak-anaknya kan itu. Dan yang paling baik itu seperti apa? Yang paling baik itu adalah yang melapangkan nafkah itu kan itu. Yang meluaskan, yang memperbanyak nafkah itu kan itu. Ngoten. Wala tarfalan ojo ngangkat sira asaka ing tekenmu ala an ahlika saking ahlimu. Jangan ringan tangan kan itu. Ojo senengane gepukan. Apalagi gepuk pakai tangan kosong dipukulkan ya sakit kan itu. Jangan, saya nggak boleh seperti itu. Wa khifhum fillahi wa khiflan lan memotivasilah kepada mereka untuk takut kepada Allah fillahi ing Allah azza wa jalla. Jadi kita tidak boleh ringan tangan, gampang memukul kepada anak-anak, kepada keluarga. Yang terpenting adalah bisa membawa mereka untuk lebih khasyah kepada Allah. Kita teruskan hadis yang ke-19. Haddatsana Muhammad bin Katsir, haddatsana ceritakan yang kita sebut Muhammad bin Katsir. Qala ngendika sebut Muhammad bin Katsir, haddatsana ceritakan yang kita sebut Sufyan. An Atha bin Sa'ib sang Atha bin Sa'ib, an Nabi sang bapak Atha, an Abdullah bin Amr sang Abdullah bin Amr. Qala ngendika sebut Abdullah bin Amr, jaa teka sapa rajulun seorang laki-laki, jaa sapa rajulun wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendika sapa rajul, jitu sowan ingsun ubayyuka hale baiat sapa ingsun ka ing panjenengan Nabi alal hijrati ing atase nderek hijrah. Niki semestinya hadis yang semana sudah dijelaskan ya yang kita baca tadi pagi itu. Tetapi tidak hanya itu yang disampaikan oleh seorang laki-laki pada Rasulullah itu, tetapi juga watarok tulan ninggal sapa ingsun abawaya ing kedua orang tuaku yabkiani hale podo nangis karone. Tadi wahai Rasulullah, ketika saya meninggalkan rumah untuk ikut kepada jenengan, berbaiat mengikuti jalan jenengan, tadi ketika saya berangkat kedua orang tua saya nangis. Nah, menangis itu akhirnya apa?
Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji baliyo sira ilaihima kepada kedua orang tuamu, wa adhik lan gawe guyu sira huma ing kedua orang tuamu, kama seperti kejadian, seperti keadaan, seperti perilakumu itu, abkai tauhuma kang gawe nangis sira huma ing kedua orang tuamu. Nah, ngoten. Jadi jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih kan itu, jangan sampai. Buatlah orang tua kita itu gembira. Oh, ngoten. Makanya ini kan salah satu dari jenengan begitu lulus dari ujian skripsi langsung membuat postingan kan itu. Postingan apa? Bapak ibu anakmu lulus kan gitu. Lulus juga ternyata kan itu ya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa orientasi untuk membahagiakan orang tua itu ada. Jangan sampai itu nggak gereken blas kan itu, nggak gereken orang tua, nggak boleh itu. Jadi harus membahagiakan kepada kedua orang tua. Ngoten. Haddatsana Ali bin Ja'd, haddatsan ceritakan yang kita sebut Ali bin Ja'd. Qala ngendika sapa Ali, akhbarana ngabaraken ing kita sapa Syu'bah an Habib bin Abi Thabit, saking Habib bin Abi Thabit, qala ngendika sapa Habib bin Abi Thabit, samitu bidangetang ingsun Abul Abbas ing Abul Abbas al-A'ma yang buta, dari Abul Abbas yang buta itu, an Abdullah bin Amr sing Abdullah bin Amr, qala ngendika sapa Abdullah bin Amr, jaa sawan sapa rajulun seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuridu kale ngarsaken sapa rajul al jihad ing jihad. Jadi ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah berniat untuk mendaftarkan diri ikut jihad, ikut perang. Nah, para sahabat Rasulullah dulu itu berebut untuk ikut perang. Ibu-ibu itu kan daftar teng Rasulullah badhe ikut perang, ndak boleh, karena pada masa Rasulullah tidak kesampaian ikut perang. Akhirnya ketika pada masa Al-Khulafaur Rasyidun itu sampai ketahuan kan, sampai kesampaian mereka ikut berperang. Kenapa kok mereka itu sedemikian ingin sekali ikut berperang itu? Karena pengen mendapatkan pahalanya membela agama Allah itu. Kalau mati syahidah, kalau hidup, makanya ada pepatah yang mengatakan iskariman aumut syahidan. Hiduplah dengan mulia, kalau tidak bisa hidup dengan mulia, matilah dengan mati syahid. Wah, ini luar biasa kan itu. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi aja sih nggak jelas kan itu. Wujudu keadami, adanya dianggap tidak ada kan itu. Jadi seperti itu. Jadi saudara itu kalau ingin jadi mahasiswa ya ingin jadi mahasiswa yang diperhitungkan kan itu. Kalau saudara tidak masuk dicari-cari ning ndi si A ini kok gak enak kan itu. Kenapa? Karena setiap diskusi saudara sedemikian aktif untuk memberikan sumbangsihnya. Ojo digoleki gara-gara apa? Nek pas kuliah seringane jaraki koncone kan itu. Ya enggak boleh seperti itu kan itu. Sama di pondok itu ya jangan sampai jaraki koncone kan itu. Jadi ya kan sampean kan punya punya kekhususan sendiri-sendiri kan itu. Enek sing lucu kan itu, nek gak enek goleki, weh ora enek ora rame iki kan itu. Nyapa sampean kan lucu kan itu. Jadi ada beda-beda lah. Enek sing pinter masak kan itu kan. Wes waya masak nek sampean jadi sepi kan itu. Nek ora seduk kan itu. Jadi harus punya khususnya sendiri-sendiri kan itu. Dulu ketika saya itu kuliah itu saya terkenal kalau diskusi kan itu, diskusi wah bisa merajai kan itu. Jadi terkenal karena memang suara saya kan keras kan itu ya, suara saya keras dan saya itu doyan ngomong kan itu. Jadi seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa ada seorang laki-laki kepada Rasulullah untuk berjihad. Faqala mongko nuli ketika sapa jeung Nabi, ahayyun walidaka, ahayyun ana ta isih urip walidaka, apa kedua orang tuamu, apakah kedua orang tua masih hidup? Faqala mongko nuli jawab sapa rajul, na'am nggih ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Fa fihi ma mongko iku tetep kedue walidaika fajahid mongko jiato. Lah nek
orang tuamu masih hidup, nggak usah ikut jihad, pulang, muliakan kedua orang tuamu, bahagiakan kedua orang tuamu, itu adalah bagian dari jihad. Ngoten. Bikin orang tuamu itu bangga dengan memiliki anak sampean kan itu. Jadi bangga. Bangga karena apa? Bangga karena akhlaknya baik. Bangga karena apa? Tidak pernah menyusahkan orang tua. Bangga karena apa? Karena kuliahnya terenten kan itu. Jadi kalau masalah pandai IPK-nya tinggi atau tidak, yang penting sampai itu disiplin kan itu. Disiplin, semangat. Terkadang orang itu kalah antara yang pandai dengan yang semangat kan itu. Jadi semangat. Terus belajar. Wah, nanti lama-lama menjadi ilmunya menjadi semakin banyak kan itu. Jadi semangat. Fajahid fafihima fajahid. Maka dalam kedua orang tua itu fajahid maka jihad. Bab yang ke-10, babu man adraka walidayhi walam yadkhulil jannah. Babu man ai hadza bab nerangkan tentang wong adraka kang duweni kang nemoni, jadi memiliki sapa man walidayhi ing kedua orang tuane man, tetapi walam yadkhul ora mlebu sapa man al jannata ing swarga. Ini sangat boleh jadi nanti ada orang yang dia masih punya kedua orang tua, tetapi karena kedua orang tua itu ya dia tidak bisa memuliakan, akhirnya dia menjadikan masuk ke neraka. Haddatsana Khalid haddatsan ceritana yang kita sebut Khalid bin Makhlad qala ngdika sapa Khalid haddatsana Sulaiman haddatsan ceritana yang kita sebut Sulaiman ibnu Bilal qala ngdika sapa Sulaiman haddatsana ceritana yang kita sebut Suhail an Abi sangi bapak Suhail an Abi Hurairah sangi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa jeung Nabi raghiba gruung apa angfu irunge siman raghiba gruung apa anfu irunge siman raghiba gruung apa anfu irunge man. Apa sih artinya kok hidungnya gruung itu? Dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi orang yang menyesal, dia menjadi orang yang terhina. Itu arti dari raghiba anfuhu kan itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu 3 kali, faqalu mongko padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah wahai utusane Allah, man sinten ingkang niku wau raghiba anfuhu niku. Siapa gerangan orang yang merugi, menyesal kan itu? Siapa dia? Qala mongko ngendika sapa jeung Nabi man yaiku wong adroka kang nemoni sapa man walidai ing wong tua lorone man ing dahu ana ing ngarepe man alkibaru apa sepuh. Jadi punya orang tua sudah sepuh kan itu. Au ahaduhuma utawa salah sujine walidaihi, tidak harus disebut salah satunya saja kan itu. Tetapi fadakhala mongko nuli manjing lebu sapa man annara ing neraka. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi tidak bisa membahagiakan orang tua kan itu, tidak bisa membahagiakan. Ini. Jadi kalau apalagi kalau durhaka kepada orang tua ya jelas mengakibatkan seseorang itu untuk masuk neraka. Makanya kalau niku yakin betul kalau kita itu taat kepada orang tua kan itu, sering mendoakan kan itu. Makanya salah satu doa yang senantiasa saya baca itu adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan itu. Terus kita baca. Karena ya barangkali itu sedikit yang bisa kita persembahkan untuk kedua orang tua kita, yaitu sering kita doakan. Ngoten kan itu. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Babu ai hadza bab iku bab man barra nerangke wong barra kang berbakti berbuat baik sapa man walidai ing rong tulurane man zata mongko nambahi sapa Allah fi umrihi wonten ing umure siman. Jadi kalau jikalau seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah umurnya akan menjadi bertambah atau minimal umurnya itu adalah umur yang barokah kan itu.
Coba kita perhatikan itu. Kadang-kadang ada orang yang dalam satu harinya itu mempunyai manfaat. Manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang lain kan itu. Tapi ada juga orang-orang itu yang dalam sehari itu dia tidak ngerti. Pas sehari itu apa sih yang sudah dia kerjakan itu, yang pekerjaan itu mempunyai nilai manfaat kan itu. Makanya saya termasuk orang yang mendorong Bapak Ibu dosen, monggo kita tingkatkan nilai manfaat kita terhadap sesama. Dengan cara apa? Ya dengan cara ngaji ngeten iki, ngaji kita rekam, rekamannya nanti kita edit, setelah diedit kita publikasi. Itu insya Allah akan ada nilai manfaatnya kan itu. Ada nilai manfaatnya. Dan nilai manfaat kita itu akhirnya menjadi semakin meluas kan itu. Makanya sekarang ini ulama-ulama itu kan memberikan fatwa tanya jawab itu direkam dan di-share di media sosial kan itu. Ada yang punya web dan seterusnya kan itu. Kalau sekarang punya channel kan itu dalam rangka apa? Agar ilmu yang diajarkan itu tidak hanya bermanfaat untuk santrinya, untuk mahasiswanya, tapi juga bisa bermanfaat yang jauh lebih luas kan itu. Jadi gitu. Jadi harus kita upayakan agar nilai manfaat kita itu akan menjadi semakin luas. Itu tandanya kalau umur kita barokah kan itu, barokah. Haddatsana ceritakeun aing kita sapa Asbagh ibnu Faraj. Qala ketika sapa Asbagh akhbarani ngabari ning ingsun sapa Ibnu Wahab an Yahya bin Ayyub sang Yahya bin Ayyub an Jabban sang Jabban bin Faid an Sal bin Mu'ad an Abi sang bapak Sahal qala ketika sapa bapak Sahal qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Rasulullah man barra walidayhi man utai sapa niku barra berbuat baik sapa man walidayhi ing kedua orang tuanya tuba mongko dadi bejo sapa lahuman zada nambahi sapa Allah taala fi umrihi ing dalam umure man. Nah niku nek pengen panjang umure, pengen umure barokah, maka apa caranya adalah agar kita itu senantiasa patuh, menghormati dan membahagiakan kedua orang tua. Niku. Terus pundi menawi sampun sedo. Lah nek menawi sampun sedo sering didoakan, ditungaaken mungkin apa seluruh kesalahannya dimaafkan oleh Allah, kuburannya dilapangkan, bijing teng akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan hisabnya, dicepatkan hisabnya dan dijadikan sebagai salah satu penghuni surga. Wah, ngoten. Jadi banyak kita doakan, kita saling mendoakan. Kenapa kalau kita mendoakan ke orang tua? Ya karena memang orang tua itu yang menjadi sababiah kita itu bisa hidup di muka bumi ini kan itu. Ngoten. Terus orang yang berbuat baik kepada orang tuanya maka hidupnya akan bejo gitu, bejo. Napa niku iklan napa sih bejo niku? Jadi bejo. Jadi beruntung ya orangnya itu menjadi orang yang beruntung. Uang itu nek napa niku beruntung ya, beruntung itu. Walaupun gak pinter-pinter amat tapi contoh saja ngeten nggih. Nate teng kampus niku ada penerimaan dosen baru. Niku ada salah satu keahlian yang dicari dosen itu apa itu? Simbol-simbol agama kan itu. Akhirnya kan jarang tiang niku ngambil S2 atau menekuni itu kan itu. Sing daftar cuma satu ya karena hanya satu akhirnya diterima kan itu. Satu dadi dosen. Lalu wong sing milih program studi sing peminatnya banyak niku, saingannya kathah kan itu. Misalkan kemarin itu yang mengambil program studi bahasa Inggris, wah saingannya kathah. Napa meleh misalkan matematika. 1 tahun kemarin itu yang tes formasi matematika itu yang lulus saja lebih dari 100. Ya lebih dari 100. Makanya ngoten kuliah itu penake sing langka peminat apa sing peminatnya banyak.
Lah nek kamane sampean kenapa gak gelem kuliah ning perbandingan agama kan itu. Atau ilmu hadis kan itu kan lakal peminat kan itu. Senengane sit golek apa? Ekonomi syariah, PAI. Wah, itu ya peminatnya banyak kan itu. Lah besok kalau sampean mau melamar pekerjaan saingane kata kan itu. Makanya sampean harus punya skill-skill khusus yang orang lain itu tidak punya kan itu. Agar saudara itu mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan kebanyakan orang kan itu. Sing liyane rapat bisa bahasa Inggris sampean pinter. Wah, nek ngomong bahasa Inggris wiwil ngoten niku kan itu. Pinter napa meleh misalkan ICT, komputer pinter dan seterusnya kan itu. Jadi harus punya nilai lebih. Nilai lebih. Karena saingan ke depan itu akan menjadi semakin banyak. Terus nomor yang penting, yuk banyak takarrub kepada Allah untuk dimudahkan hidupnya, memperbanyak istighfar dan seterusnya. Ngoten nggih. Sementara ngoten sampai ke hadis ke-22, insyaallah nanti hadis ke-23 bab yang ke-12 bab man la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Jadi satu bab yang menjelaskan tentang bahwa kita tidak diperkenankan, seorang anak tidak diperkenankan untuk memintakan ampun kepada orang tuanya manakala orang tuanya itu musyrik. Insya Allah kita bahas, kita pelajari minggu depan, okay? Minggu depan. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.